Because we are strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Islam Merauke, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu dan Ilmu Pendidikan. Nama saya Indri Rahayu dan Nama saya Lucia Grita Ermawati. dan saya Ubi Tulsum. Di sini saya Ketik Dayanti. Nah, di sini nih kami akan memperkenalkan sebuah metode baru, di mana metode ini adalah hasil dari tugas program perencanaan pembelajaran matematika oleh Ibu Murni Sianturi SPD MPD. Dan di mana metode Student Challenge itu untuk melatih siswa lebih aktif dan kreatif dan juga untuk menyelesaikan sebuah tantangan. Di sini manfaat Student Challenge yaitu membuat siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, lalu mengurangi rasa kebosanan siswa terhadap pembelajaran yang monoton, serta menguji dan melatih tingkat ketelitian dan kecepatan dalam pemahaman serta pengerjaan soal. Nah, itu tadi manfaatnya. Sekarang kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang Student Challenge, kalian bisa stay tune dan nonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen jika perlu. Oke, karena komentar kalian akan sangat membangun untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih. Dadah. Dadah. Selamat pagi semuanya. Kita mulai pelajaran hari ini. Bino. Silakan ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, yang berdoa menurut ajaran yang diajarkan mulai. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Oke. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sudah dong, sudah ke sekolah Pak. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Alisa kenapa tidak masuk? Sakit. Terus siapa lagi? Bisa. Iip, gimana? Sudah dibilang ke wali kelas? Sudah, Bu. Tidak juga kenapa? Wah, berarti tidak masuk ya? Padahal hari ini kita mau bermain. Hari ini kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabar. Nah, dalam operasi bentuk aljabar ini nanti kita akan bermain. Mau bermain? Mau. Tadi pelajaran apa? IPA. Nah, oke. Kita hari ini masuk ke operasi bentuk aljabar. Untuk tahu tentang operasi bentuk aljabar, kita tes masalahnya dulu. Lihat ya. Di sini ada sebuah masalah. Ada yang membacakan? Saya. Oh, Ina, silakan. Masalah suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Tohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Ya, oke. Lanjut percakapannya. Siapa yang membaca dua orang? Saya Lutfi. Ayo silakan. Siapa yang jadi Pak Tohir? Siapa yang jadi Erik? Pak Tohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak bilang saya. Saya hanya beli 5 buku, Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Oke, nah di sini diketahui bahwa Pak Tohir itu dia membeli 2 kardus dan 3 buku. Nah, terus habis itu Pak Erik itu hanya membeli 5 buku. Nah, kita akan menggunakan bentuk aljabar untuk memisahkan buku yang banyaknya buku yang dibeli Pak
3. Kenapa diumpamakan X? Ada yang tahu? Coba 3 jawab. 2x karena dalam kamus kita belum tahu kalau Oke, nah ada yang lagi yang ingin menjawab? Ada yang punya jawaban lain? Ya, jadi 3 benar ya. Jadi di sini karena kampus itu dia tidak kita tidak tahu di dalam itu ada berapa buku, jadi kita umpamakan X. Jadi kita nggak tahu banyaknya buku itu, kita umpamakan X. Maka Pak Tauhid ini dia membeli 203 buku, makanya diumpamakan 2x tambah 3. Nah, kalau misalnya dia membeli 300, berarti diumpamakan apa? 3x tambah 3. Sedangkan Pak Erik ini membeli 5 buku, berarti sudah jelas dia membeli 5 buku. Maka dia diumpamakan dengan 5. Oke? Sudah paham? Sudah. Oke, coba kita masuk ke masalah berikutnya. Nah, di sini dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola yang jumlahnya lain. Jadi itu ada kotak dan tabung. Kotak itu punya jumlah yang lain, tabung itu punya jumlah yang lain. Nah, jadi di sini kita misalkan X itu menyatakan banyaknya bola dalam kotak dan Y itu dalam tabung. Jadi jumlahnya beda ya. Nah, kita lihat di gambarnya. Ini yang gambar pertama ada 2 bola. Berarti bentuk aljabarnya 2. Karena di situ apa? Ada 2 bola. Penjelasannya ini bahwa ada 2 bola. Nah, yang kedua, ini ada sebuah kotak. Tadi kotak kita misalkan apa? Bentuk aljabarnya Nah, yang berikutnya ada 2 kotak. Berarti jadinya bentuk aljabarnya 2x. Nah, yang nomor 4 ada 2 kotak dan 4 bola. Berarti kita umpamakan dia apa? 2x tambah 4. Oke, selanjutnya di sini ada 2 kotak di 4 bola dan 1 tabung. Kotak tadi umpamakan apa? X. Kalau tabung? Y. Jadi di sini 2 kotak, 1 tabung dengan 4 bola. Jadinya apa? 2x tambah Y tambah 4. Bisa. Lanjut lagi ya. Ada 2 kotak, 3 tabung, sama itu berapa bola? 6. Jadi kalau diumpamakan lagi jadinya 2x tambah 3y tambah 6. Oke. Nah, kalau yang ini ada yang bisa menjawab? Ayo, ada 3 kotak, 4 tabung dengan 8 bola. Ada yang mau jawab angkat tangan? Ayo sini. 3x ditambah 4y ditambah 8. Oke, ada yang jawab lain? Benar, dan jawabannya? Benar. Sini. Gak paham berarti ya? Ada diumpamakan X, ada diumpamakan Y, berarti nanti kita tinggal sesuaikan tergantung jumlahnya nanti. Nah, ini kita masuk ke materinya ya. Di sini 2x dan 2x itu disebut suku satu atau monomial. Suku satu atau monomial karena dia cuma mempunyai suku. Jadi 2 itu 1, x itu 1, dan 2x itu 1 suku. Nah, sedangkan yang kedua 2x ditambah 4 disebut suku 2 atau binomial. Berarti disebut suku 2 karena dia mempunyai suku ada 2, berarti 2x dan 4. Nah, yang ketiga 2x tambah 3y tambah 7 disebut suku 3 atau trinomial. Nah, di sini disebut suku 3 karena apa? Karena terdapat 3 suku. 3 sukunya apa saja? 2x, 3y, dan 7. Oke, kita. Nah, yang berikutnya untuk bentuk aljabar yang disusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Jadi kalau ada lebih dari 3 suku, ada banyak, ada 4 suku, ada 5 suku, itu disebut polinomial. Oke? Nah, di sini kita lihat. Ini tadi suku benar? Benar suku. Nah, di sini suku-suku ini pasti ada yang 2x, ada yang 5,1,
X ini kan merupakan variabel. Jadi variabel itu boleh diganti oleh huruf apapun. Boleh ganti A, boleh ganti D, karena variabel ini merupakan dia diumpamakan. Jadi kayak misalkan sesuatu itu misalkan A, misalkan B, misalkan C, misalkan X, misalkan Y. Tadi juga kita pakai misalkan Y. Jadi itu tergantung nanti kalian mau misalkan apa. Yang penting jangan sampai ketika kalian misalkan seperti dari kotak itu X, terus kalian misalkan lagi tabung itu X, sedangkan jumlah di dalam di dalam itu berbeda, maka nanti hasilnya salah. Oke, paham? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, oke, silakan. X-nya sendirian. Oke, tidak. Oh, ada yang bisa menjawab? Kartika mungkin? Ya kan X doang, jadi kayak X. Oke, betul ya. Jadi jawabannya betul bahwa X itu dia koefisiennya 1. Kalau 1 itu jadi itu bisa ditulis atau tidak. Jadi kalau misalnya bisa ditulis 1X, bisa juga ditulis X. Seperti itu. Paham Putri? Paham semuanya? Paham. Oke, sudah paham semua ya materi yang tadi yang ibu kasih masalah, terus kita kerjakan sama-sama. Terus ibu juga sudah kasih materi. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Mungkin bisa lihat dulu contohnya. Di sini ada yang contoh pertama itu semua punya satu variabel. Di sini ada berapa suku? 4. 4. Apa saja? 5X atau min 5? Min 5X ya, karena min 5 itu tetap betul ya. Oke, min 5X terus min 2. Contoh 2 ada berapa suku? 4. Sama juga ya, ada 4. Yang contoh ketiga ada berapa suku? 4. Oke, di sini yang pertama ada contoh pertama itu ada hanya satu variabel, yaitu variabel apa? X. Contoh kedua itu ada berapa variabel? Contoh ketiga ada berapa variabel? 3. Apa saja? Bentar ya, sekarang kita masuk ke contoh. Oke, contoh yang pertama mungkin ada yang bisa membacakan buat Ibu Asari. 4X 4X sama 9 kurang 9 kurang 5X kurang 5X kurang 20. kurang 2. Oke, makasih Asari. Oke, di sini kita lihat, kita akan mengerjakan bentuk aljabar seperti ini. Kita bahwa di soal mengatakan bahwa sederhanakanlah. Oke, bagaimana caranya kita menyederhanakan soal ini? Ada yang tahu? Kelompokkan yang punya variabel. Jadi di sini dikelompokkan. Oke, pada bentar. Jadi di sini kita akan mengelompokkan dia. Di sini yang memiliki variabel X ada apa saja? Nah, di sini yang bilangan konstan ada apa saja? 9. Oke, seperti yang Fajar katakan tadi, kita harus mengelompokkan dia. Oke, jadi kita kelompokkan dia 4X dengan min 5X dan 9 dengan min 2. Oke, sekarang kita kerjakan. 4X kurang 5X berapa? Min 1X. Ditambah 9 kurang 2. Oke. Min 1X ini bisa ditulis dengan nilai apa? Min X. Ditambah 7. Jadi jawabannya min X tambah 7. Paham? Oke. Kita lanjut soal yang kedua ya. Contoh-contoh ini diperhatikan baik-baik karena nanti pasti akan Ibu kasih latihan tentang soal-soal yang Ibu berikan. Oke? Tolong Ari bacakan soalnya. Sederhanakan bentuk aljabar 2X ditambah 3Y tambah 4X dikurang 5Y. 5Y. Sudah. Sudah Ibu. Oke, selamat dengar. Ada yang mau maju kerjakan? Bu.
coba kerjakan. Ini Bu, ini coba ini kerjakan ya. Salah Bu. Sama Bu. Sama gitu. Oke, coba teman-teman ini soal ya. Teman-teman yang lain, bagaimana jawabannya ini? Benar atau salah? Benar. Coba ini kasih tahu teman-temannya bagaimana cara mengerjakannya. Jadi teman-teman, kan tadi Ibu bilang ini semua dikelompokkan. Jadi 2x dan 4x kita kelompokkan. Jadinya ini. Terus 3y sama min 5 kita kelompokkan. Jadinya ini. Terus kita operasikan jadinya seperti ini. Maka teman-teman, Oke, makasih ini tepuk tangan untuk buat ini. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3, siapa yang membacakan soal? Saya Bu. Oke, Kak Tika silakan. Sederhanakan untuk aljabar 9a kuadrat 9A kuadrat tambah 3ab 3AB kurang 7b kuadrat ya, dikurang 12a kuadrat ya, tambah 6ab tambah 2b kuadrat. oke. Di sini ada berapa variabel? 3 A kuadrat. ab b kuadrat. Ada yang mau maju? Oke, kita selamat maju. Banyak yang sudah paham ya, ternyata. Yang lain juga kerjakan ya di kertas. Jangan lupa dicatat. Oke, coba. Bagaimana teman-teman jawabannya? Coba dilihat, ada yang salah atau tidak? Yo Kak. Benar ya? Atau ada yang salah? Betul. Coba kita jelaskan dulu. Oke, seperti tadi kata Ibu Guru dikelompokkan yang sama. Yang sama di sini ada 9a kuadrat dengan 12. Jadi kalau dijumlah 9a kuadrat kurang 12a kuadrat sama dengan 3. Sama kayak teman-teman? Sama. Terus yang sama lagi di sini ada 7b kuadrat dengan plus 2b kuadrat. Jadi kalau dijumlahkan dioperasikan dapat 5b kuadrat. Kemudian yang sama lagi di sini ada 3ab ditambah 6ab. Ini jadi dioperasikan 9ab. Nah, jadi semuanya 3a kuadrat 5b kuadrat ditambah 9ab. Sama dengan teman-teman? Sama? Benar jawabannya kita? Sekarang dulu baca kita. Jadi semua paham ya. Jadi itu kalau mau mengoperasikan bentuk aljabar, kita harus lihat dulu variabelnya. Variabelnya ada berapa variabel dan kita harus mengelompokkannya seperti yang tadi Fajar katakan. Oke. Jadi semua paham ya? Oke. Sekarang mencatat dulu ya.
Yuk. Oke, sudah selesai mencatat semua ya? Dari kita masuk ke contoh yang berikutnya. Sini ada soal cerita, ada yang mau baca? Mungkin Desi mau baca? Coba Desi baca dulu. Suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kilo. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Oke, makasih Desi. Jadi suatu hari Pak Ferry itu dia beli 2 karung beras. Nah, 2 karung beras ini mau dipakai buat hajatan di rumahnya, entah itu hajatan selamatan atau apa. Setelah dibawa pulang, terus istrinya tuh merasa kurang. Jadi istrinya suruh Pak Ferry pergi beli lagi. Jadi Pak Ferry beli lagi 5 kilo. Jadi di sini diminta bahwa nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Nah, di sini ada 2 karung. Dan kalau Pak Ferry membeli lagi berarti ditambah atau dikurang? Ditambah. Oke. Jadi di sini ada Pak Ferry beli 2 karung beras. Ditambah 5 kilo. 5 kilo apa? Beras. Oke, karena di sini sama-sama beras. Jadi dilihat 2 karung. 2 karung itu kita tahu nggak? Dia di dalam karung itu berapa kilo? Oke, berarti yang dimisalkan adalah karungnya. Oke. Berarti dimisalkan bahwa karung itu karung beras itu apa? Mau dimisalkan apa? A. Oke, kita misalkan A ya. Oke, karung beras dimisalkan A. Berarti konstannya berapa? 5 ya? Karena ditambah 5 kilo. Berarti bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry adalah apa ya? 2 karung. Sudah paham berarti ya? Berarti sudah bisa mengerjakan soal praktek berbentuk seperti ini. Oke? Oke, kalau sudah paham contoh-contohnya, kita akan masuk ke sesi permainan. Oke ya. Di sini Ibu akan menerapkan student challenge, di mana di sini nanti kita main berkelompok. Jadi di sini Ibu akan bagi jadi satu kelompok itu 5 orang. Dan di sini nanti kalian akan mengerjakan. Ibu sudah siapkan ada soal-soal ini ya, soal-soal di depan. Oke, jadi di sini Ibu sudah siapkan 4 jenis soal. Dan 4 jenis soal itu sama dengan contoh-contoh yang Ibu berikan ya. Jadi di sini ada 4 jenis soal. Di sini nanti setiap soal itu ada 6 jenis ya. Ada 6 nomor ya. Jadi di sini nanti anak-anak ambil soal per kelompok 1. Nanti habis itu cepat-cepatan ngerjain soal-soalnya. Nanti Ibu akan buat kolom di depan. Nanti siapa kelompok yang cepat selesai, nanti dia yang akan menang. Jadi setelah dapat hasilnya langsung tulis di papan. Nanti kalau Ibu anggap benar, berarti boleh lanjut ke sesi soal berikutnya. Tapi kalau misalnya anak-anak jawabnya salah, berarti anak-anak harus kerja ulang lagi. Oke, paham? Paham. Oke. Jadi sekarang Ibu bagi kelompok ya. Oke, kelompok 1 itu ada Astari ada? Cindy? Ada Bu. Oh, Alisa nggak masuk ya? Kartika? Ada Bu. Nini? Oke, sekarang duduk per kelompok, oke? Bikin lingkaran ya di bagian sebelah situ. Terus yang kedua ada Novia. Novia ada? Iya? Ya Bu. Wahyu? Ada Bu. Yosila? Dengan Ila. Oke? Yosila kenapa? Izin Bu. Oke, lanjut. Bikin kelompok ya, kelompok 2. Terus kelompok 3 ada Nita. Nita ada? Nur? Firgita? Wiwin? Firman. Yang kelompok 4 itu Lutfi,
Dimas Satria, Agustina, dan Desi. Oke? Sudah duduk per kelompoknya? Ada yang belum dapat kelompok? Siapa? Ari? Sabar ya. Yang belum dapat kelompok Ari. Oke, di sini ada berapa orang? 4. Di sini ada berapa orang? 50. Di sini? 5. Di sini? 4. Di sini? Berarti kurang ke Ari tidak ke kelompok 1 ya? Ada lagi yang belum 5 kelompoknya? Berarti Mia masuk di sini sama Marwa ya. Jadi nanti kelompoknya Lutfi ada 6 orang, oke? Oke. Jadi di sini tiap kelompok pilih 1 orang untuk maju ke depan ambil undian soal ya. Tolong Fajar hapus papannya. Tapi jangan berhasil nih. Masih nih. Oke, sambil pilih teman yang akan maju ambil soal dan tulis jawaban itu buat kolom ya. Ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3. 3 yang di belakang ya. 3, 4, 5. Berarti ada 5 kelompok ya? Ya, Bu. Oke? Jadi di sini nanti ya, Ibu akan tulis kolom di sini. Ya, jadi nanti kalau misalnya kelompok 1 sudah selesai kerja duluan, jadi itu nanti di soal itu ada kode A, B, C, D. Jangan lupa nanti ditulis. Kalau misalkan dapat soal A, berarti tulis A dulu baru jawabannya ya. Kalau misalnya dapat B, berarti tulis B dulu baru jawabannya. Oke? Oke, siap. Oke. Sekarang perwakilannya siapa saja? Dari kelompok 1 ini Bu. Dari kelompok 2? Ya. Dari kelompok 3? Fajar. Dari kelompok 4? Kita. Dari kelompok 5 ya? Oke, maju ke depan. Oke. Jadi di sini kalian ambil dulu yang ini. Nanti setelah kalian bisa mengerjakan soal ini, setelah kalian bisa mengerjakan soal ini dan Ibu nyatakan benar, kalian boleh ambil soal yang di sini. Setelah itu kalau misalnya benar lagi, boleh ambil soal yang di sini. Kalau salah belum boleh ambil ya. Jadi harus dikerjakan ulang, oke? Jadi di sini yang ini yang duluan ya. Kenapa yang hitam dosa kalau ambil yang biru nggak boleh? Itu ada tingkatan soalnya ya. Nah, jadi nanti tingkatan soal yang dari yang mudah dulu baru ke yang ke soal yang lainnya. Oke? Paham? Oke, jadi sekarang ambil cepat baru kembali ke kelompok, kerjakan ke kelompok. X tambah 9 X sama jadinya 4 tambah 9 Kenapa ada tulisan? Jawabannya Bu. Oke, sudah. Yuk Kak, yakin. Oke, sama aja ya.
Oke, ini benar. Silakan Anies. Wahyu benar. Oh, benar. Lanjut. Oke.
Oh, Firman gak kebagian soal ya. Jadi nanti Firman bagian hapus papannya aja ya. Ini aja loh. Firman dapat soal? Belum, Bu. Oh, kalau gitu nanti Firman bantu Nur ya. Dan soalnya Bu. Oke, Firman coba bantu Nur. Yang kelompok 1 lihat ya. Ada yang salah atau ada yang benar? Ayo, untuk tim kita sudah selesai. Sudah Bu. Coba kelompok 1 lihat, benar atau salah? Salah, Bu. Coba kasih tahu salahnya di mana? Pastikan. Di sini kan tidak betul untuk pengelompokannya. 2x min 7x terus plus 6y min 3y. Sebenarnya yang salah 2 dikurangi dengan 7. Jadinya 5 atau min 5? Ya. Kemudian yang ini 6 dikurangi 3. 3 atau min 3? Ya. Oke, jawabannya benar ya. Dari tadi kita kurang teliti untuk hitungannya ya. Nanti kita harus teliti. Terima kasih Katika. Lanjut. Siapa kita sudah selesai? Coba kelompok 1 sudah benar? Salah. Coba Astari. Ayo ditaruh. Kayak sama kayak yang tadi, ini 10 dikurang 12 hasilnya ya, yang ini Oke, sudah benar berarti ya? Yang lain sudah benar? Sudah. Oke, sekarang lanjut lagi. Berikutnya siapa? Bibit. Bibit sudah benar atau belum? Jadi soal ceritanya coba Bibit baca. Pada persiapan awal masuk sekolah, Reni membeli satu pak buku tulis di sebuah toko. Namun ternyata buku yang dibelinya masih kurang. Kemudian Lani kembali membeli buku tersebut dan Lani membeli sebanyak 5 buku. Nyatakan bentuk dari buku yang dibeli oleh Lani. Benar atau tidak jawabannya? benar. Nah, karena satu pak buku dimisalkan X terus korbannya 5 berarti X ditambah 5. Oke, berarti benar ya. Oke, yang E. Soal yang E salah atau benar? Benar ya. Oke, terima kasih kelompok yang kita dan terima kasih kelompoknya Asai. Tepuk tangan dulu. Berarti sudah paham ya semuanya ya. Soal tadi yang paling sulit soal apa? Tapi semuanya bisa jawab ya? Iya, jadi memang soal cerita itu kita harus memahami dulu baru kita bisa memodelkannya ya. Jadi semakin banyak kita latihan, kita semakin bisa menjelaskan soalnya. Oke? Sudah paham nanti ya? Oke. Ibu akan review materi hari ini ya. Coba soal ceritanya dari kelompok kita. Oke. Jadi kita ambil contoh dari kelompok kita saja ya. Oke. Jadi soalnya ketika dia memiliki 2 variabel, berarti kita harus kelompokkan sesuai variabelnya. Karena di sini nggak ada konstan, jadi kita nggak usah kelompokkan konstannya. Jadi di sini karena ada X dengan Y, jadi kita kelompokkan X dengan X dan Y dengan Y, lalu kita operasikan dia. Paham? Oke. Terus yang kedua, di sini ada variabel X kuadrat, ada variabel X kuadrat Y, ada variabel X kuadrat dengan X kuadrat Y. Di sini ada 2 variabel berarti ya. Ada X kuadrat dengan X kuadrat Y. Berarti kita kelompokkan lagi X kuadrat dengan X kuadrat, terus X kuadrat Y dengan
Kalau sudah paham, kurang nanti kita waktunya kondisikan aja ya. Ya Bu. Oke, satu orang mengucapkan kalau Firman. Sambil Firman hapus papan, mungkin anak-anak bisa kembali ke tugas masing-masing ya. Ya Bu. Ya, kita kembali ya. Ini kerjakan kuisnya sendiri-sendiri ya, jangan dosen. Bu, kamu punya kertas. Bukan sebelah aja. Pacaran terus. Masing-masing ya. Jadi ibu kasih 2 nomor, dikerjakan sendiri-sendiri, jangan nyontek ya. Supaya ibu tahu kalian sudah paham atau belum. Oke? Iya, dikumpul. Jadi nanti ya tulis nama, tanggalnya, hari ini tanggal berapa, kelasnya di sini kelas berapa. Nanti kita berapa? Tanggal 12 ya. Ibu tulis soalnya ya. Nggak tahu. Boleh ditulis, boleh tidak ya. Setelah dari anak-anak ya. Harus pakai cara kerja ya. Supaya ibu bisa lihat di mana salahnya ya. Ya ada. Oke, nomor silakan dikerja. Kerjanya sendiri-sendiri. Tadi katanya siap aja Bu nama. Nama, tanggal hari ini dengan kelas ya. Jangan nyontek ya. Ibu Tias lihat sampingnya Bu. Iya. Sendiri ya. Kayak itu pacaran terus. Kok susah ya kuliah soalnya sama yang tadi Bu? Ayo, tadi bisa. Berbeda dengan yang tadi Bu. Iya. Kayak gini sih Bu. Susah sih. Cuman ini bagaimana Bu? Susah ya. Mana nih? Oh, itu tadi kami kan kabur. Iyo, yang di Yang dalam sudah boleh depan ya. Tadi aku Bukan 3 Bu.
silakan. Oke, semua sudah kerja tulisnya? Sudah. Ada yang belum kumpul? Yang belum kumpul siapa? Dina, Bu. Oh, Vera belum kumpul ya? Yang lain? Sudah. Sudah kumpul? Sudah. Oke. Karena jam sudah mau habis, jadi dari pelajaran ini kesimpulannya apa? Mungkin ada yang bisa kasih kesimpulan? Ayo, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang bagaimana caranya membuat bentuk. Terus kita juga bagaimana belajar? Jadi yang tadi yang saya dapat saat kita belajar dalam penyederhanaannya kita samakan dulu sukunya yang sama, bentuknya yang sama. Jika bentuknya ada yang sama itu baru bisa disederhanakan. Jika bentuknya berbeda tidak bisa. Oh, oke, betul. Ada lagi yang lain? Ada yang lagi bisa menyimpulkan? Oke, benar ya. Yang dari Ibu Fajar. Jadi kita pertama tadi kita belajar bagaimana caranya membentuk suatu masalah jadi bentuk aljabar. Setelah itu kita bagaimana caranya mengoperasikan aljabar itu dengan cara apa? Mengelompokkan. Jadi dikelompokkan dulu baru bisa dikerjakan. Kalau sudah dikelompokkan itu lihat apa yang sama? Variabel dan konstannya. Jadi kita lihat dulu variabelnya dan konstannya. Kita kelompokkan. Nah tadi ada suku pertama disebut apa? Monomial. Suku kedua, dua suku? Kalau tiga suku? Kalau lebih dari tiga suku? Berarti kalau ada 5 suku? Ada 10 suku? Pintar. Berarti semua sudah paham ya? Nanti kuisnya Ibu periksa. Jadi kesimpulannya adalah bentuk aljabar itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan memisalkan permasalahannya. Jadi kita bisa memisalkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat digunakan juga ketika kita tidak tahu tentang satuannya atau berapa banyak barang atau benda seperti yang dari bola, buku, beras dan lain-lain. Oke, paham? Oke, nanti periksa kuisnya. Nanti minggu depan itu bagi hasilnya. Cukup untuk pelajaran hari ini. Terima kasih dan semoga bisa bermanfaat. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada yang mau pimpin doa? Alisa, Bu. Ayo, sekarang Alisa pimpin doa. Pegang buku. Cukup sekian untuk hari ini. Nadila pimpin doa ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini. Dan habis ini ada pelajaran apa anak-anak? Agama.